Nengokin cucu di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini masih pagi itu dapat WA kalau keponakan dari suami aku itu melahirkan. Yang berarti kita tambah cucu lagi. Tanpa berpikir panjang, mumpung harinya itu hari libur, jadi kita segera berkemas dan melakukan perjalanan ke kota Kediri. Kalau ke Kediri itu jarang sekali lewat sini ya teman-teman. Biasanya itu kita lewat Kali Brantas dan kita nambang. Berhubung rumah sakitnya itu di kota, maka kita lewat jalan yang barat atau jalur utama. Tak terasa kita sudah sampai di kota Kediri. Di depan kita ini adalah Masjid Agung Kota Kediri, yang di seberang jalannya itu terdapat alun-alun Kota Kediri juga. Ternyata sedang ada proyek pembangunan Taman Alun-alun Kota Kediri. Jadi makin bagus saja nih ya Kota Kediri. Lanjut, oh iya, hari ini kita belum mempersiapkan oleh-oleh juga buat keponakan kita ya. Tak perlu khawatir karena di sini itu pusatnya oleh-oleh. Pilihan kita jatuh di Roti Kukus Joyoboyo. Selain tempatnya itu strategis dan tempatnya itu nyaman untuk berbelanja, dan kuenya itu juga sangat recommended. Meskipun semuanya itu enak-enak, tapi masih aja anak-anak itu milih-milih ya, seperti biasa. Mereka itu senang aja kalau diajak belanja, terutama jajanan. Kalau lihat macam-macam jajan, itu seperti mau dibeli semuanya ya teman-teman, karena semuanya itu benar-benar enak dan menggoda selera. Rekomendasi aku juga nih untuk mbaknya dibelikan emping jagung juga, biar nanti asinya juga menjadi lancar. Seperti biasanya, adik itu suka jajanan yang ada coklat-coklatnya gitu ya. Akhirnya dia itu milih cemilan sus coklat. Lanjut, tiba waktunya bayar di kasir. Nah, ini sambil melihat-lihat, harganya itu juga sangat terjangkau ya teman-teman. Di 30 ribuan sampai 35 ribuan itu sudah dapat satu box brownies ataupun roti kukus. Alhamdulillah, kebetulan pas kita belanja itu tidak begitu rame, bahkan hanya ada beberapa orang aja yang beli. Jadi kita belanjanya lebih leluasa dan lebih cepat. Lanjut, setelah berbelanja di sini, kita bergegas untuk pulang dan melanjutkan perjalanan kami. Sebenarnya tujuan kami dari sini itu tidak terlalu jauh ya teman-teman, tapi kita harus muter-muter dulu. Entah karena kita itu belum hafal jalannya atau memang harus mematuhi alur jalan searah yang ada di kota ini. Maklumlah karena kita memang jarang sekali ke kota. Nikmati perjalanan adalah satu-satunya cara agar kita tidak merasa jenuh ketika dalam perjalanan. Tambah lagi dengan cuaca yang panas, jadi kadang kita merasa bosan atau merasa tidak nyaman ketika dalam perjalanan. Selang beberapa lama, akhirnya kita nyampe di tempat tujuan. Awalnya saya berpikir ini bukan rumah sakit, karena tampak depan itu tidak begitu luas, tapi ternyata di belakang parkirannya luas dan ruang perawatannya pun di belakang juga begitu luas. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya kita ketemu sama cucu kami. Alhamdulillah semuanya sehat, bayinya pun juga sehat normal. Semoga teman-temanku semuanya yang mungkin pada saat ini belum diberi kesempatan untuk mempunyai momongan, segera diberi momongan. Amin. Setelah beberapa lama kita bertemu dan saling melepas rindu dan haru, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Karena waktunya sudah memasuki waktu zuhur, akhirnya kita berhenti sholat dulu. Kebiasaan ya kita kalau ke Kediri itu biasanya mampir sholatnya itu di masjidnya Mandua Kota Kediri, karena tempatnya begitu nyaman, sejuk, bersih, dan satu lagi yang membuat kita itu suka mampir di sini adalah parkirannya juga luas. Anakku yang paling kecil itu suka lari-lari gitu ya kalau lihat di tempat yang luas, dan bagi dia itu menarik. Dia itu suka melihat-lihat hal yang baru begitu, sampai dia itu naik tangga atas, melihat pemandangan dari atas itu memang benar-benar Masya Allah indah banget ya. Penataan tanaman dan bunga-bunganya juga sangat menarik sehingga sedap dipandang mata. Nah, ini anakku penasaran pengen lihat di dalam itu ada apa, padahal sudah dikasih tahu ini itu sebenarnya sekolahan, tapi tetap aja dianya itu ngotot pengen lihat apa yang ada di dalam. Saya ingin tahunya itu sangat besar sekali ya anakku yang kecil itu.
Nah, akhirnya kita pun juga menurutinya, kita ajak masuk ke dalam. Kebetulan pintunya juga tidak dikunci, kita cuma lihat dari depan aja ya. Ternyata dalamnya juga sangat bersih sekali. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Tempat belajar yang nyaman itu juga sangat diperlukan agar kegiatan belajar mengajar itu juga bisa berjalan dengan lancar. Setelah istirahat beberapa saat, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Berhubung seharian kita seperti menguras tenaga, akhirnya kita merasa lapar, akhirnya kita beli makanan langganan mak mertua aku. Lanjut, berhubung waktu semakin sore, kita melanjutkan perjalanan pulang. Belum pulang ke Tulungagung, akhirnya kita mampir dulu ke rumah mak mertua aku yang berada di Desa Deyeng, Kabupaten Kediri juga. Di sini cukup lama, kita menghabiskan waktu sampai sore hari, sampai menjelang malam. Akhirnya kita pulang setelah sholat maghrib. Di sepanjang perjalanan, anak-anak sangat menikmatinya ya, karena mereka itu merasa senang bisa bertemu sama saudaranya semuanya. Untuk perjalanan pulangnya, kita tidak kembali ke jalan kita waktu berangkat tadi, tapi kita pulangnya itu nambang. Nambang itu maksudnya naik perahu kecil gitu ya, menyeberangi sungai. Nah, akhirnya kita sudah hampir sampai rumah. Sebelum sampai rumah, anak-anak itu minta dibelikan jajan. Namanya juga anak-anak, selalu pingin hal yang baru yang mungkin mereka itu menarik dan enak gitu ya. Padahal belum tentu mereka itu sebenarnya suka. Selain jajan, mereka minta dibelikan minum karena seharian itu seperti dehidrasi, sangat haus. Akhirnya mereka memutuskan beli minuman juga, akhirnya masuk ke dalam toko yang ada di depannya. Seperti biasa, adik sama kakak itu suka sekali lihat-lihat gitu ya, meskipun tidak semuanya dibeli juga sih. Tidak mungkin akan aku belikan juga, hehehe. Kadang mereka melihat-lihat untuk sekedar pengetahuan aja ya, agar mereka itu tahu juga berbagai macam jenis makanan, buah-buahan. Dan kita harus bekerja dulu jika kita ingin membelinya, ataupun kita harus menyisihkan dulu atau menabung dulu begitu. Jadi secara tidak langsung dengan begitu kita mengajari mereka untuk menahan keinginan dan mengajarkan kepada mereka bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa langsung kita dapatkan. Kita harus bekerja keras dulu untuk mendapatkannya. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah setia mendengarkan cerita saya. Jangan bosan-bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.